Anissa Samila dengan NIM H1031201025. Perkenalkan, nama saya Indira Oktaviliani dengan NIM H1031201053. Perkenalkan, nama saya Rini Hidayani dengan NIM H1031201007. Saya, Cantika Anissa Samila, akan menjelaskan tentang bagaimana memilih model presentasi pada PowerPoint. Namun sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Model presentasi sendiri adalah satu hal yang paling penting dalam membuat presentasi pada PowerPoint, karena dengan model presentasi yang baik dan menarik, maka PowerPoint yang kita miliki dapat terlihat jelas dan tidak membosankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara memilih model presentasi pada PowerPoint. Pertama, kita klik New, lalu pilih Blank Presentation, lalu kita ketik pada bagian Add Title dan tambahkan judul presentasi yang ingin kita buat. Di sini saya sendiri akan memasukkan judul sesuai presentasi yang akan kami buat, yaitu grafik hubungan antara titik didih dan alkali. Lalu dapat kita tambahkan subjudul pada bagian bawah. Pada bagian desain, dapat kita klik lalu pilih desain slide sesuai keinginan kita. Oke, step selanjutnya adalah menambahkan slide baru dengan cara klik New Slide lalu pilih Title and Content. Dan pada slide ini pula kita dapat menambahkan chart dan grafik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat tabel di Microsoft PowerPoint tentang hubungan antara titik didih dengan unsur alkali. Selanjutnya pilih keilmuan Insert, pilih tabel, Insert tabel, number of column-nya 2 karena di datanya 2, rows-nya 6. Untuk di kolom pertama ada untuk nama unsur, dan di kolom kedua untuk titik didihnya. Sebelumnya, semua tulisan dijadikan rata tengah supaya lebih rapi. Untuk unsur yang pertama ada litium dengan titik didih 1347. Unsur yang kedua ada natrium dengan titik didih 883. Unsur yang ketiga ada kalium dengan titik didih 773,9. Unsur yang keempat yaitu rubidium
dengan titik didih 687,9. Dan unsur yang terakhir adalah cesium dengan titik didih 678,5. Baiklah, begini saja cara membuat tabel di Microsoft PowerPoint. Selanjutnya, cara membuat chart di Microsoft PowerPoint yang akan dijelaskan oleh Rini. Baik, saya Rini Hidayani akan menjelaskan bagaimana cara membuat chart di Microsoft PowerPoint. Jadi, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih kegunaan chart itu. Jadi, kegunaan chart adalah untuk menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, setelah kita mengetahui dari kegunaan fitur chart tersebut, jadi saya bisa langsung menjelaskan cara membuat chart tersebut. Jadi, chart berada di tab Insert dan berada di grup Illustrations. Ini dia. Maka akan muncul berbagai jenis charts atau grafik atau diagram. Ini adalah diagram batang, garis, ini adalah diagram lingkaran, bar, area, dan lain sebagainya. Oke, saya milih yang diagram garis. Dari setiap diagram ini ternyata punya jenis-jenis yang lain lagi ini. Ini lebih tepatnya bentuk dari diagram ini sendiri. Kalau di diagram garis ini ada yang berpotongan, ada yang tidak, ada yang menggunakan persentase, ini pakai titik-titik, bahkan ada yang menggunakan 3D atau 3 dimensi. Oke, saya memilih yang ini saja. Oke. Maka akan muncul grafiknya beserta data dalam grafik tersebut. Oke, saya akan menuliskan angka-angka sesuai dengan tabel yang sudah diisi Indri sebelumnya. Ini adalah data sesuai dengan tabel di poin sebelumnya. Oke, kenapa hanya 2? Karena sesuai dengan tema yang berjudul hubungan antara titik didih dengan unsur alkali. Makanya kita hanya menggunakan 2 kolom saja. Dan ini bisa dihapus ataupun diabaikan saja. Tinggal kita blok 2 ini. Oke, setelah mengisi data ini, kita bisa dapat melihat grafiknya ini mengalami penurunan. Sesuai dengan angka dari sini mengalami penurunan titik didih. Kita bisa keluar dan seperti ini. Ini adalah judul. Kalau masih ingin menggantinya, kita bisa mengganti sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya ingin mengganti dengan grafik hubungan antara titik didih dengan unsur alkali. Oke, seperti ini. Oke, ini sebenarnya juga bisa boleh dihapus kalau tidak merasa penting. Oke, untuk menambahkan jenis elemen-elemen chart lagi, ini kan masih kayak sedikit kurang jelas. 1600 ini apa, lithium, natrium, kalium ini apa. Jadi kalian bisa menambahkan elemen di sini. Ada axis titles, chart title, dan lain sebagainya. Untuk menambahkan ini penjelasan atau keterangan, menambahkan di axis titles. Ini horizontal dan ini vertikal. Jika kalian ingin menambahkan horizontal maupun vertikal, bisa di sini di more axis title options. Maka akan muncul dua-duanya. Nih, kalian bisa menggantinya di sini unsur alkali, dan di sini adalah titik didih. Titik didih dengan satuan derajat Celcius. Oke. Lalu untuk kalian yang merasa desainnya atau bentuk modelnya apakah ada yang lain? Ada. Ini kalian bisa klik, lalu ini ada banyak model. Ada yang seperti ini, mau yang gelap atau tidak. Saya sih lebih suka yang ini sih. Ini untuk bentuk style dari chartnya, lalu ada format,
kalau mau ganti garis nih, ganti garis bisa. Kalau kalian pengen warna merah garisnya, lalu titik-titiknya pengen warna hitam misal, nah itu ada. Jadi seperti ini. Oke, jadi seperti inilah cara membuat chart di Microsoft PowerPoint.